Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, yaitu iman kita, iman yang senantiasa diuji dengan api, diuji dengan banyak hal, persoalan dalam hidup ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita, amin Bapak Ibu Saudaraku. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan dan kemenangan, asal kita mau belajar setia kepada Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini kita sedang diviralkan oleh satu peristiwa, yaitu yang dialami oleh Bapak Samin. Dia seorang penjaga sekolah dasar di Loji Wetan di Solo, di mana dia menabung selama beberapa tahun, ya, diceritakan 2,5 tahun lebih, ya, dan dia menabung untuk biaya naik haji. Ya, tapi setelah dia buka tabungannya, apa yang terjadi? Uangnya dimakan oleh rayap, Bapak Ibu Saudara. Dan secara manusia dia juga gelo, ya, kecewa. Ya, ini sebenarnya satu peristiwa yang juga mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan yang ke-20 mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Ya, hal ini juga bukan berarti kita tidak membutuhkan harta atau membutuhkan apa yang ada selama kita hidup. Ya, tetapi Tuhan memberikan satu pengertian kepada kita. Ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan selalu mengajar untuk berpikir sesuatu yang berguna untuk kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Karena dengan pemikiran bahwa di dunia ini semuanya sementara. Sehingga ayat 20 dikatakan, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Inilah jawabannya Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengumpulkan harta di surga. Ya, berbicara tentang harta, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayat 21 juga mengingatkan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Ini firman Tuhan yang harus kita ingat selama kita tinggal di bumi yang sementara ini. Kenapa? Karena kita harus menyadari betul bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bersifat kekal. Dengan pemikiran dan pemahaman ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita semuanya. Ya, jika Bapak Samin tadi dia bisa kecewa karena uangnya dimakan oleh rayap, belum yang lain, orang-orang yang lain kehilangan harta mereka setelah bertahun-tahun mereka kumpulkan, namun semuanya itu bisa lenyap. Bahkan Tuhan juga mengatakan, jika engkau mengumpulkan harta banyak-banyak di dunia ini, engkau kehilangan nyawamu, buat apa hartamu? Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab juga memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar jangan takut menjadi kaya. Ya, ini perlu kita renungkan Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat kisahnya Bapak Abraham. Dia adalah orang yang kaya. Ya, di dalam kisahnya, di dalam Kejadian 24 ayat 35 dikatakan, "Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai." Ya, Abraham adalah tokoh yang paling kaya pada zamannya. Kemudian Ishak orang kaya, Kejadian 26 ayat 12. "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan luar biasa." Ayat 13, "Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Wah, ini berkali-kali dikatakan ia menjadi semakin kaya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bahkan Ishak itu diirini, bahkan kalau bahasa Indonesia itu pada iri sama Ishak. Dia cemburu karena kekayaan Ishak yang luar biasa. Kemudian Yosafat, kemudian Ayub juga orang kaya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tapi ketika Yesus hadir ke dunia ini, dia yang
kaya, bahkan dia pemilik dunia ini, turun ke dunia ini menjadi seorang hamba. Bahkan dia rela miskin, mati di kayu salib untuk memperkaya kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ini yang menjadi dasar iman orang percaya, orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Kenapa mereka bisa menjadi kuat? Karena Yesus sendiri yang menjadi teladan bagi kita. Kita bisa kuat karena Tuhan. Ya, karena Dia sendiri rela menjadi miskin untuk kita menjadi kaya. Mari kita akan melihat beberapa hal yang terjadi ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang kaya. Dan tentunya kita ingat kisah tentang orang kaya yang masih muda, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius, orang muda ini dikatakan dia masih muda. Ya, kemudian dikatakan dia sangat kaya. Ya, dikisahkan ada seorang datang kepada Yesus, Matius 19 ayat 16, dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena anak muda dan yang kaya di dalam Lukas, bahkan dia dikatakan seorang pemimpin, ya dia bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini berbicara tentang sesuatu yang kekal. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Tuhan memberikan jawaban dulu yang pertama. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Apa jawab orang muda itu? Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Wah, ini luar biasa anak muda ini, Bapak Saudaraku. Semua hukum Allah, perintah Allah dituruti semuanya, sudah dilakukan. Kemudian kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ya, ini tantangan, karena Yesus melihat hati anak muda ini. Dia memiliki ambisi yang luar biasa untuk menjadi orang yang sempurna. Ya, mungkin kita bisa meniru semangatnya Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang yang the best di mata Tuhan dan sesama. Semangatnya boleh kita contoh. Tetapi apa jawab Yesus? Ya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah hartamu, segala milikmu, dan berikanlah kepada orang miskin." Secara manusia ini tidak nyambung, Bapak Ibu Saudara. Ya, bertentangan. Kenapa? Lah aku susah-susah bekerja, ya orang bilang kepala jadi kaki dan lain sebagainya. Masa harus dibagikan kepada orang miskin? Enak ya. Mungkin orang bisa berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus mengajarkan hal ini karena dia ingin, anak muda ini ingin meraih apa yang menjadi hal yang paling utama. Ya, kemudian Yesus berkata, "Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, jangan lupa, datanglah kemari dan ikutlah aku." Yesus menawarkan dirinya. Datang kemari dan ikutlah aku. Ikut Yesus. Kita mungkin tidak sekaya orang muda itu. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk benar-benar menjadi seorang pengikut Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ayat 22 dikatakan, banyak hartanya. Di situ Tuhan ingin tahu sejauh mana hatinya mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia ini. Ya, memang secara nalar mungkin tidak harus dijual semuanya, wong dia juga masih butuh ini dan itu untuk hidup.
Tetapi Tuhan mau menguji hati anak muda ini. Sejauh mana dia percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dengan kesadaran penuh bahwa dunia yang kita tinggali adalah sementara. Ini yang menjadi dasar kita, bahwa kita tidak selamanya akan ada di dunia ini. Tetapi kita akan kembali kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kisah ini juga mengajar kita supaya kita ini benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan Markus 10 ayat 17 saya ingin lebih tekankan apa yang dilakukan oleh anak muda ini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Jadi anak muda ini sambil berlari-lari, kemudian bertelut di hadapan Yesus. Dan ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sekali lagi, kehidupan kekal, sesuatu yang abadi yang dia ingin raih, yang ingin dia peroleh. Apa yang ada di dunia ini yang bersifat kekal? Tidak ada. Ya, jadi kisah Bapak Samin tadi, Bapak Ibu Saudaraku, memberikan gambaran kepada kita. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini, semuanya akan lenyap. Semuanya akan hilang. Ya, bukan berarti kita tidak membutuhkan harta, membutuhkan ini dan itu selama di bumi. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita selama di bumi yang sementara ini. Ya, bahkan Lukas pasal 18 ayat 18 dikatakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini satu gambaran bahwa sesuatu yang bersifat kekal itu sangat penting. Dan kita bersyukur bisa mengenal Tuhan. Yesus, dia yang kaya. Dia sebagai pemilik dunia ini, pemilik seluruh alam semesta. Dia rela menjadi manusia untuk menjadi miskin. Supaya orang-orang yang percaya kepadanya bisa menjadi kaya. Ya, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga Mazmur pasal yang ke-49 ayat 16 dan 17 kita mau lihat. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Tuhan juga memberikan pengertian kepada kita melalui Mazmur ini. Jangan takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Tapi jangan lupa ayat yang ke-17. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekali lagi kemuliaan dunia ini. Ya, kekayaan dunia ini tidak akan kita bawa. Lalu yang menjadi pertanyaan, kemuliaan dan kekayaan yang bagaimana yang nanti kita bisa bawa di hadapan Tuhan? Ini yang menjadi perenungan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga renungan hari ini kenapa saya beri judul Jangan Takut Menjadi Kaya. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, orang seringkali terjebak ketika mereka kaya dalam hal-hal materi. Apalagi disertai kenaikan pangkat, jabatan, kedudukan. Mereka bisa lupa diri. Sehingga mereka tidak sedikit yang jatuh dan gagal. Bahkan mereka harus mengalami satu penderitaan yang lama. Ya, karena mereka tidak bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Hari-hari ini banyak berita dan sedang gencar-gencarnya terjadi di Indonesia, Bapak Ibu Saudaraku. Kita bisa belajar dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Supaya kita sadar betul sebagai manusia, kita adalah ciptaan bukan pencipta. Kita diberi kuasa, kita diberi jabatan wewenang. Kita dipercaya memiliki harta yang melimpah. Itu semua karena titipan Tuhan. Karena Tuhan percaya kepada kita. Tetapi bisa nggak kita dipercaya untuk mengelola hal itu? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali lagi orang-orang yang tidak tahan, tidak kuat menerima kepercayaan yang Tuhan berikan. Akhirnya banyak juga mereka yang gagal.
Oleh sebab itu, mari kita akan belajar menjadi pengikut Kristus yang sejati seperti Paulus. Dia berani berkata, mari ikutilah teladanku, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya, apa yang Tuhan ajarkan melalui Rasul Paulus hari ini, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kunci pertama yang Tuhan ajarkan melalui Rasul Paulus adalah dalam Filipi 3 ayat 8. Dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Dia menganggap pengenalan akan Kristus Yesus jauh lebih mulia dibandingkan semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Apa? Yaitu dulu dia memegang jabatan, peranan yang penting, kedudukan yang luar biasa, bahkan mendapatkan mandat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak agamanya waktu dulu. Ya, kepercayaan Paulus waktu dulu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi apa yang dibanggakan oleh Paulus zaman dulu? Ya, orang kalau bicara dulu, ya, apa yang dibanggakan, orang pasti berbicaranya, wah aku dulu begini, begitu, dan lain sebagainya. Tetapi Paulus berkata, segalanya aku anggap sampah, karena pengenalan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Dengan dasar inilah kita sebagai pengikut Kristus, kita diajar untuk semakin mengenal Tuhan yang benar. Sekali lagi dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu barang siapa yang mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yaitu mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Agama boleh banyak, tetapi juru selamat tetap hanya ada satu, Yesus Kristus. Orang menganggap Allah itu bolehlah banyak, tetapi satu-satunya Allah yang benar. Hanya di dalam satu pribadi Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus yang kita percayai. Amin. Ya, banyak orang yang mencari kebenaran. Banyak orang-orang yang ingin mencari sesuatu yang betul-betul dia yakini dengan pikiran mereka sendiri adalah sesuatu yang benar. Namun banyak mereka yang juga mengalami kegagalan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Dia memberikan pribadinya sendiri di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita sebagai manusia bisa mengenal Tuhan melalui manusia Yesus Kristus. Amin. Kenapa dia menjadi manusia? Ini yang menjadi dasar pemikiran kita. Karena dia ingin menjangkau manusia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Jadi inilah yang menjadi dasar. Kenapa Paulus dia rela melepaskan semuanya dan menganggapnya semuanya itu sampah. Dan dia lebih memuliakan Kristus Yesus. Dan dia lebih ingin mengenal pribadi Yesus. Sehingga dia bisa mengenal pribadi Allah sendiri. Ya, jadi dasar yang pertama yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Jangan takut menjadi kaya. Kenapa? Karena Yesus, dia yang kaya, rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Karena Yesus, dia adalah juru selamat. Karena Paulus, dia rela melepaskan semuanya karena Yesus. Dan kita perlu belajar hal ini, Bapak Ibu Saudaraku. Yang menjadikan dasar kita jangan takut menjadi kaya karena kita percaya kepada Yesus. Amin. Ya, sehingga Efesus pasal 1 ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya. Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini memberikan pengertian bahwa Kristus Yesus adalah segala-galanya. Ketika kita mau mengenal Yesus Kristus, kita bisa mengenal pribadi Allah sendiri.
Ya, wujud Allah yang sesungguhnya. Luar biasa Bapak Saudaraku. Jadi maksudnya Bapak Saudaraku, ketika kita mengenal Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang kaya dalam segala hal. Maksudnya apa Bapak Saudaraku? Mari kita akan melihat kaya dalam segala hal. 1 Korintus 1 ayat 5. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ketika kita mengenal Yesus, kita sebenarnya sudah menjadi orang yang kaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita mengenal pribadi Allah, sumber segala-galanya. Amin. Sehingga ukuran menjadi orang Kristen dalam pengikutan akan Tuhan adalah sejauh mana dia mengenal Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ukuran orang kaya di mata Tuhan bukan dia memiliki segala hal yang ada di dunia ini. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, memiliki Kristus, firman Tuhan dikatakan, di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi poin yang pertama, kenapa kita jangan takut kaya? Karena kita mengenal Tuhan. Amin. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan diperkaya oleh Tuhan. Ukurannya bukan hal-hal materi, bukan hal-hal jasmani, bukan hal-hal yang sementara di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ini poin yang pertama. Kaya dalam segala hal ketika kita mengenal Kristus. Kemudian yang kedua, kaya dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat 2 dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini satu kisah kesaksian orang-orang atau jemaat Kristus. Mereka walaupun mengalami ujian berat, cobaan yang berat, berbagai-bagai penderitaan, namun mereka tetap bersukacita. Hari-hari ini kita mengalami apapun persoalan, bisakah kita tetap bersukacita? Karena ini adalah juga kekuatan yang Tuhan nyatakan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, bahkan dikatakan sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, dikatakan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini adalah jemaat yang tidak mampu, tetapi dia justru memberikan jauh lebih besar dari apa yang mereka bisa berikan. Semangat sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa belajar dari jemaat Makedonia. Mereka adalah jemaat yang miskin, namun mereka bisa memberikan jauh lebih banyak, lebih besar dari apa yang sebenarnya mereka bisa berikan. Karena mereka memiliki semangat, sukacita yang dari Tuhan. Sehingga mereka melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Dan ini adalah pemberian yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga Paulus sendiri menyaksikan hal ini. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi ukuran orang bisa memberikan yang terbaik bukan karena dia seorang yang kaya, tapi karena dia memberikannya dengan tulus, dengan sukacita. Karena Tuhan sendiri yang memberikan mereka satu dorongan, kegerakan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi, orang yang kaya di dalam Tuhan, mereka selalu memberikan dengan sukacita, dengan kerelaan hatinya. Karena dia sadar betul bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Dan semuanya juga untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Jadi yang kedua Bapak Saudaraku, kenapa kita jangan takut menjadi orang kaya? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita kaya dalam kemurahan. Memberi dengan sukacita. Seperti jemaat Makedonia. Kemudian Tuhan juga mengajar kepada kita, Bapak Saudaraku, 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ya,
Tuhan juga mengajar melalui Paulus supaya kita memiliki kekayaan, yaitu kaya dalam iman. Keyakinan kita bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kaya dalam iman seperti Abraham. Dia rela keluar dari zona nyamannya. Dia berangkat ke suatu tujuan yang kadang dia berpikir, aku kemana ya? Tapi karena dia terus percaya kepada Tuhan, kemana Tuhan ingin dia melangkah, dia selalu percaya dan Tuhan justru memberkati. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Tuhan mengajar kepada kita supaya kita kaya dalam iman. Kemudian yang ayat ke-8 dikatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini yang saya ulang-ulang dari awal. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang kaya. Tadi kenapa? Yang pertama karena kita mengenal pribadi Tuhan sendiri. Pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya. Yang kedua, Tuhan mengajar untuk kita kaya dalam kemurahan. Yang ketiga, Tuhan mengajar untuk kita menjadi kaya dalam iman. Percaya apa yang kita lakukan, bagian yang kita lakukan, kita percaya Tuhan memberkati. Amin, Bapak Saudaraku. Karena Tuhan luar biasa. Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kaya dalam kebajikan. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi untuk waktu yang akan datang, berbicara tentang sesuatu yang kekal. Dan mencapai hidup yang sebenarnya, yaitu hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari saya ingatkan orang-orang yang kaya. Mungkin tidak sekaya Bill Gates atau sekaya orang-orang yang ada di Indonesia. Tetapi kita orang-orang yang sederhana, tapi bisa memperkaya banyak orang. Amin. Sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga di dalam Yakobus 2 ayat yang kelima, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Tuhan memberikan warisan bukan sekedar rumah, bukan sekedar harta, kekayaan yang sementara. Tapi Tuhan memberikan warisan kerajaannya sendiri. Ini yang menjadi tujuan kita sebagai pengikut Kristus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya jadi teringat ada pepatah Jawa. Ya, akeh durung mesti cukup. Sithik durung mesti kurang. Aja mburu seneng, nanging mburu ayem. Tansah nrimo ing pandum, tansah eling lan bersyukur. Maksudnya apa saudaraku? Ya, banyak belum tentu cukup. Sedikit belum mesti kurang. Ini yang bisa kita renungkan. Berkat Tuhan selalu tepat dan pas. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Ya, jangan buru senenge dhewe, tapi buru ayem. Damai sejahtera buat banyak orang. Ini yang harus kita kejar. Sehingga semua orang bisa bersyukur dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga tansah nrimo ing pandum, mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang Tuhan ajarkan. Dan ingat, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Nrimo en pandum, tansah eling lan bersyukur.
Eling lan waspodo, maksudnya kita juga berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, pencobaan apa? Kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan. Kalau kita tidak bisa mengelola hal ini, banyak orang yang gagal pada masalah ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita hari ini untuk kita bisa menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Belajar tetap mawas diri, tahu diri, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. Dan yang utama, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, tetapi kita semakin belajar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk saling mengingatkan, untuk saling mendoakan. Ya, banyak peristiwa dalam hidup ini yang Tuhan izinkan supaya kita belajar siapakah diri kita di mata Tuhan. Kita ini adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, kemurahan, kebaikan Tuhan di tengah-tengah zaman akhir ini. Karena banyak orang-orang yang dibutakan oleh kekayaan dunia ini. Banyak mereka yang jatuh, banyak mereka yang binasa oleh karena kekayaan, jabatan, kedudukan, pangkat. Tapi sekali lagi hari ini saya mau ingatkan, tetaplah mengandalkan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Ketika orang muda yang kaya itu ditantang oleh Tuhan, ikutlah aku. Dia akhirnya pulang dengan sedihnya karena banyak hartanya. Tapi kita hari ini mendengar firman Tuhan ketika Tuhan berkata, ikutlah aku. Mari kita ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan percayalah hidup yang kekal. Kerajaan Tuhan sendiri ya yang tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan dunia ini akan kita terima ketika kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya dan pastilah bahwa Tuhan akan menuntun kita sampai kesudahan zaman ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman yang menguduskan kami, ajar kami untuk semakin hidup di dalam Tuhan. Sehingga kami tidak keluar jalur apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi orang-orang yang berani, yaitu berani melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kaya. Bukan orang kaya menurut ukuran dunia, tapi kami menjadi orang-orang yang kaya di mata Tuhan. Orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Jika Engkau rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Kami seharusnya Tuhan memiliki hati, yaitu jauh lebih mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami semuanya. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati kami, keluarga kami, pekerjaan, aktivitas, pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati kota dimanapun kami berada, kami serahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia, para pejabat petinggi orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kendalikan mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati bangsa ini dengan damai sejahtera. Dijauhkan dari segala bencana, sakit, penyakit, kecelakaan, musibah kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dilindungi, diberkati, dinaungi. Sehingga damai sejahtera atas bangsa ini semakin nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah sepanjang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenap